Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, shalom. Saya percaya kita semua yang ada di dalam rumah, kita dimanapun berada, senantiasa mendapatkan berkat, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Saudara, waktu terus berjalan begitu cepat, dan Tuhan terus pimpin kita, Tuhan terus pelihara kita dari waktu ke waktu, bahkan untuk gerejanya, GBI HOT, House of Transfiguration. Tuhan senantiasa tuntun kita dengan satu tema demi tema. Beberapa bulan yang lalu kita berbicara tentang keluarga. Lalu berikutnya berbicara tentang berbalik atau bertobat. Nah, bulan Agustus yang lalu, saudara, kita diajar Tuhan, dituntun Tuhan dengan satu tema berbahagia. Saya percaya selama dan sepanjang bulan Agustus kita telah menerima berkat-berkat Tuhan dan menjadikan kita berbahagia. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, untuk bulan September ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tuntun gerejanya. Tuhan tuntun kita dengan satu tema, yaitu menuai. Katakan bersama dengan saya, menuai. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, itulah sebabnya pada pagi hari ini saya akan membawakan satu khotbah dengan satu tema, menabur angin, menuai badai. Sekali lagi, menabur angin, menuai badai. Bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita, mendasari khotbah pada hari ini, renungan firman Tuhan pada hari ini, dengan firman Tuhan terambil dari Galatia pasal yang ke-6, ayat 7 sampai dengan ke-10. Firman Tuhan berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kamu cemu-cemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada setiap orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpannya di dalam hati dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu pertanyaan yang ada di dalam benak orang percaya adalah, kenapa orang yang kelihatannya sungguh-sungguh cinta Tuhan, rela berkorban, banyak berdoa, sering melayani Tuhan, tetapi saudara hidupnya ternyata banyak masalah. Ya, hidupnya sepertinya banyak hal yang dihadapi yang tidak menyenangkan, banyak pencobaan di dalam kehidupannya. Sementara kalau melihat orang lain, saudara, yang hidupnya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang jarang ke gereja, tetapi diperhatikan kenapa dia kok hidupnya sepertinya diberkati. Hidupnya kok rasanya enak, anak-anaknya sekolah di luar negeri, sering jalan-jalan. Kehidupannya baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pertanyaan yang sering kali timbul. Ya, apalagi saya sebagai hamba Tuhan, saudara, banyak hal yang saya dengar seperti ini. Tetapi saudaraku, saya mau berkata begini. Orang yang tidak mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja, seringkali membuat imannya lemah. Malah saudara, banyak yang berkata, ada beberapa yang berkata, apakah ada Tuhan di dalam hidup ini? Saudara, kalau sampai tahap seperti ini, wow, sungguh berbahaya, hati-hati. Dan saya mau katakan di dalam pengkhotbah, pasal 8 ayat 14 berkata, ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Perhatikan saudara, ya. Yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Saudara,
Firman Tuhan berkata seperti itu. Orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan sepertinya menerima berkat. Sementara orang yang sungguh-sungguh rasanya kok tidak diberkati. Tapi Tuhan berkata, ini pun sia-sia, saudara. Nah, saudara, ini yang seringkali membuat kita menjadi bingung. Kenapa seperti itu? Ya, saya sudah baik, rajin ke gereja, sering ikut doa ini, doa itu. Kok hidup saya seperti ini? Nggak diberkati Tuhan rasanya. Sementara dia yang hidupnya jahat. Ya, hidupnya seperti itu, amburadul, tidak pernah ke gereja. Kok hidupnya enak? Tetapi mari perhatikan saudaraku, di dalam Galatia pasal 6 ayat 7 yang tadi kita baca. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Yang percaya akan kebenaran firman Tuhan katakan amin. Saya percaya apa yang dikatakan firman Tuhan itu pasti terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa yang ditabur itu pasti yang akan dituai. Orang menabur benih padi akan menuai padi. Orang yang menabur benih jagung akan menuai jagung. Orang yang menuai benih semangka akan menuai buah semangka. Kecuali di lagu, saudara. Ya, buah semangka berdaun sirih. Itu beda. Ya, itu hanya di lagu, saudaraku. Jangan sesat, firman Tuhan katakan. Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Mari saudara perhatikan baik-baik. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Amin. Kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan aku seperti ini? Kenapa Tuhan aku sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan? Aku sudah sungguh-sungguh ke gereja, aku sudah sungguh-sungguh berdoa, melakukan perintah-Mu. Kenapa seperti ini? Tuhan dari sorga menjawab pertanyaan saudara. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Sama saja kalau kita sudah berbuat baik, beribadah, Tuhan katakan tunggu tanggal mainnya. Lalu kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa orang itu yang tidak rajin ke gereja, yang hidupnya sembarangan, masih diberkati sepertinya diberkati Tuhan. Tuhan di surga juga berkata apa, saudara? Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya, ada waktunya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 Timotius 5 ayat 24 berkata, dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi harus menjadi nyata kemudian. Perhatikan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Mungkin tidak hari ini, saudara. Mungkin besok, mungkin lusa, bulan depan, tetapi firman Tuhan jelas berkata, tetapi dosa beberapa orang lagi menjadi nyata kemudian. Artinya pasti ada sesuatu yang harus dituai. Mungkin ada orang yang melakukan dosa langsung mendapatkan hukuman. Ya. Bisa saja secara langsung mendapatkan hukuman, saudara. Misal, ya, ada seseorang yang melakukan dosa, melakukan perzinahan. Oh, langsung keluarganya hancur, anak-anaknya terluka, keluarganya berantakan, bisnisnya porak-poranda, gagal. Ada yang seperti itu. Ada, langsung bisa saja terjadi. Tapi ada yang melakukan dosa, hidupnya, saudaraku, sepertinya terus-menerus menyakiti hati Tuhan,
tetapi kenapa belum terjadi sesuatu? Tunggu tanggal mainnya. Ya. Ada orang yang melakukan dosa, saudaraku, langsung bisnisnya gagal, istrinya sakit-sakitan, anaknya berantakan. Oh, itu gara-gara dosa. Gara-gara dia lakukan itu menyakiti hati Tuhan. Ya. Dan orang-orang yang menilai seperti itu, saudara, orang-orang yang suka menghakimi. Ya. Janganlah kita menjadi orang-orang yang suka menghakimi. Kadang-kadang kita ini suka kepo, saudara. Ya, suka kepo. Ya. Dan setelah tahu dari bisik kanan kiri, saudara, lalu kita menuding dan menghakimi. Oh, gara-gara ini. Jangan, saudara. Jangan. Lebih baik kita melihat diri kita. Lebih baik kita introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita tabur hari-hari ini. Perhatikan, saudara. Ya. Saudara, saya percaya, saudara. Ya. Di dalam kehidupan kita, itu apa yang kita tabur pada waktunya akan kita tuai. Dan saya percaya saudara membaca Alkitab dan saudara mengenal satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Yakub. Ya, Yakub, saudara. Dan bangsa Israel ketika berdoa selalu berkata Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya. Abraham, Ishak, dan Yakub ini gambaran Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Tetapi kalau kita membaca lebih dalam lagi, saudaraku, siapa sosok Yakub? Ya. Kita kenal Yakub itu seorang penipu. Siapa yang ditipu? Ya, bapaknya. Siapa yang ditipu? Mertuanya. Ya. Saudaraku, dia juga menipu saudaranya. Ya. Tapi saudara, di dalam kehidupannya sepertinya dia diberkati. Dan dia memiliki 12 orang anak laki-laki. Dan 1 anak perempuan. Oh, kambing dombanya banyak. Ternaknya banyak, saudara. Sepertinya hidup Yakub diberkati. Tidak ada masalah karena kekayaannya begitu luar biasa. Padahal dia sudah menipu ayahnya, dia sudah menipu saudaranya, sudah menipu mertuanya. Saudara, tapi firman Tuhan berkata, apa yang engkau tabur, engkau akan tuai. Apa yang engkau tabur, engkau akan tuai. Dan pada saatnya, saudara, firman Allah mencatat, mengatakan ketika Yakub sudah tua, lalu diberitahukan oleh anak-anaknya bahwa Yusuf, anak yang dikasihi, diterkam oleh harimau. Yakub yang penipu akhirnya menuai juga, dia ditipu oleh anak-anaknya. Dan Alkitab berkata, saudaraku, sejak itu Yakub kehilangan sukacita. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Ketika didengar dari anak-anaknya berita bahwa Yusuf anak kesayangannya itu mati. Padahal itu adalah tipuan daripada anak-anaknya, saudara daripada Yusuf. Maka dia menjadi sedih. Yakub yang menabur dengan penipuan, dia menuai, akhirnya ditipu hidupnya oleh anak-anaknya. Sejak itu Yakub kehilangan sukacita. Saudara, kalau seseorang sudah kehilangan sukacita, itu penderitaan. Sangat menderita ketika seseorang sudah kehilangan yang namanya sukacita. Yakub mengalami itu. Mengalami kehilangan sukacita. Saudaraku, sejak itu, apa yang dimaksudkan dengan sejak itu? Itu waktu yang panjang, saudaraku.
kurang lebih sekitar 20 tahun hidup daripada Yakub kehilangan sukacita, penderitaan yang panjang 20 tahun dia menuai apa yang dia tabur. Sejak Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke saudagar Ismail, lalu menjadi raja, rentang waktunya kurang lebih sekitar 13 tahun, saudara. Lalu setelah itu ada masa kelimpahan 7 tahun. Artinya 13 tahun tambah 7 tahun, 20 tahun. Ya. Lalu saudaraku, setelah itu ada masa kelaparan. Kurang lebih 5 tahun, artinya Yakub menderita lebih daripada 20 tahun. Ketika masa kelaparan baru saudara-saudara Yusuf datang. Saudara, betapa menderitanya ketika seseorang sudah kehilangan sukacita. Dan Yakub kehilangan sukacita itu lebih dari 20 tahun. Apa yang engkau tabur, pasti engkau tuai. Mungkin tidak sekarang, tetapi ada waktunya. Allah tidak bisa dipermainkan. Katakan kanan kiri saudara, Allah tidak bisa dipermainkan. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan itu tahu semua. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Tuhan tahu. Dalam bahasa Ibrani, saudara, dikatakan Gusti iku sejatinya ora sari. Itu bahasa Ibrani, saudara. Artinya Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan itu memperhatikan. Mungkin orang tidak tahu hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita? Apa yang ada di dalam kedalaman hati kita? Mungkin istri tidak tahu hatinya suami, suami tidak tahu hatinya istri, tetapi Tuhan tahu isi hatimu. Amin. Apa yang kau tabur, pasti kau tuai. Saudara, satu kali kami sekeluarga pergi jalan-jalan dan makan di satu restoran. Ya, kami makan dengan sukacita, saudaraku. Lalu ada beberapa pesanan yang belum datang, lama belum datang. Ya, tapi kami makan terus dan akhirnya apa yang kami pesan itu datang. Ya, walaupun rasanya sudah nggak begitu nikmat karena yang pesanan yang paling disuka itu datangnya terlambat, tapi kita nikmati. Lalu saudara, begitu selesai, ya, kami kemudian membayar bilnya. Kami keluar dari restoran itu, lalu sampai di mobil dalam perjalanan keluar dari restoran itu sudah berjalan, saudara, iseng-iseng, saudara, anak saya cek bilnya, sekian. Lalu dia ngomong begini, saudara, "Pak, ini tadi pesanan yang tadi kayaknya belum termasuk di sini, Pak. Ini belum dibayar nih, Pak, pesanan yang tadi yang terlambat." Saudara, kalau kira-kira saudara dalam posisi seperti ini, saudara akan berkata apa? "Oh, haleluya, haleluya, terus saja. Oh, ini berkat Tuhan, gratis, makanan gratis." Seperti itu? Oh, saudara, kalau itu dilakukan sepanjang perjalanan saudara, saudara kehilangan sukacita. Dan ternyata saudara, kami sepakat balik, nggak enak. Kita harus bayar. Kami kembali, saudara. Dan ketika dihitung kembali, saudara, oh ya betul, masih belum dibayar, harganya 51.000. Oh, 51.000, ganjil, saudara. Kami minta tolong kepada kasir restoran, boleh nggak korting 1.000? Oh, nggak bisa 1.000. Saudara, kalau saudara seperti ini kondisinya, saudara akan berkata apa? Lebih baik nggak usah balik. Diskon 1.000 saja pelit. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami tetap membayar. Dan apa yang terjadi? Kami tetap sukacita. Saudara, ini hal kecil. Tetapi saya percaya ketika kita menabur, pasti kita akan tuai. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini berbicara tentang hati, saudara. Perkara-perkara yang kecil kita juga harus waspada. Ya,
Mungkin saya bisa saja langsung, sudahlah bablas saja, sudah cukup lumayan jauh, nggak usah kembali. Ini kan berkat Tuhan. Ya, saudara? Tapi kita kehilangan sukacita. Kita kehilangan damai sejahtera. Kalau orang di sana saudara bilang, oh nggak jadi daging, saudara. Yeremia 17 ayat 9-10 berkata, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Betapa liciknya hati, hati-hati. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati, katakan kanan kiri saudara. Hati-hati dengan hati. Ya. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Siapa bilang menjaga hati itu gampang? Ya, betapa hebatnya Simson, saudara. Kita tahu tokoh Simson di dalam Alkitab hebat, luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa. Bangsa Filistin gemetar ketika berhadapan dengan Simson. Tetapi apa saudara? Dia tidak bisa menjaga hatinya. Dia menabur yang tidak baik, melanggar perintah Tuhan. Akhirnya dia harus menuai yang tidak baik. Akhir hidupnya kita tahu, dia jadi tontonan, saudara. Menjadi badut. Dan akhirnya mati. Kenapa? Karena dia menabur sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan kita diingatkan bahwa apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Jangan main-main di dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya saudaraku, pada hari ini saya akan mengajarkan kepada kita semua, termasuk saya. Setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mendengar apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus kepada kita, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, sabarlah menunggu waktunya Tuhan. Sabar. Siapa menabur yang jahat pasti menuai yang jahat. Kalau kita menabur yang baik, pasti kita akan menuai yang baik. Jangan bosan melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Tabur segala sesuatu yang baik, yang baik, yang baik. Jangan pernah bosan. Sabar dalam menunggu waktunya Tuhan. Yang kedua, tekunlah terus menabur kebaikan dalam kehidupan. Saya percaya apa yang kita kerjakan dengan ketekunan pasti membuahkan hasil. Tuhan memperhitungkan. Kenapa? Kita harus tekun. Karena pada saat kita menabur dengan ketekunan, sesungguhnya kita sedang membangun karakter Kristus dalam hidup kita. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita tidak menjadi lemah, artinya kita tidak bosan. Kita tidak jemu. Kita harus tekun menabur kebaikan di dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, terdapat 2 ladang di mana kita bisa menabur, yaitu ladang kedagingan dan ladang roh. Mana yang kita pilih di dalam kita menabur? Apakah kita akan menabur di dalam ladang kedagingan? Pasti kita akan menuai hal-hal yang bersifat daging. Tapi kalau kita menabur di dalam hal-hal roh, pasti kita akan menuai hal-hal yang bersifat roh. Kenapa? Karena hidup ini sementara. Tidak kekal, yang kita kejar adalah kekekalan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biar kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita disadarkan kembali bahwa apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Saya akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu ilustrasi, satu cerita. Satu kali saat pagi hari ada seorang pemuda akan bekerja
akan berangkat ke kantor tempat dia kerja. Oh, dia seorang yang rajin berdoa, dia terus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia berdoa terlebih dahulu. Nah saudara, maka dia penuh sukacita dan damai sejahtera. Lalu saudaraku, dengan penuh sukacita dia berangkat ke kantor, lalu dia naik taksi saudara, ya. Dalam perjalanan dia cerita kebaikan Tuhan, dan ketika sampai di kantornya dia membayar. Ya, membayar lebih daripada apa yang seharusnya dibayar ke supir taksi itu. Saudaraku, katakanlah dia harus bayar 100.000. Tapi dia memberikan kelebihan, saudaraku, 125.000. Mungkin hal yang kecil, saudara. Tapi dia penuh sukacita, dia tabur itu, dan apa yang terjadi? Supir taksi ini penuh sukacita, dia bersyukur, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kemudian saudaraku, supir taksi setelah mengantar itu dia penuh sukacita karena mendapatkan uang 25.000. Dia mampir ke warung tempat dia makan dan dia sarapan pagi dengan penuh sukacita. Dia pesan sarapan pagi. Saudaraku, begitu selesai makan, dia tanya berapa? Harganya 20.000. Tapi dia bayar 25.000 kepada warung itu. Oh, tukang warung sukacita, saudara. Yang seharusnya dapat 20.000, tapi dia dapat 25.000. Tukang warung sukacita, saudaraku. Dan kemudian ketika sukacita, datang anaknya tukang warung akan berangkat sekolah. Dan dia katakan, maaf, minta uang jajan. Biasanya pada saat itu dia hanya dikasih 2.000 rupiah. Tapi pada hari itu anaknya diberikan 5.000. Oh, anaknya juga penuh sukacita, saudara. Lalu saudara berangkat ke sekolah. Istirahat di sekolah, saudara. Biasanya dia beli roti, harganya 2.000. Tapi pada hari itu, saudara, dia punya uang 5.000. Maka dia beli roti 2 buah. 1 buat temannya. Dan temannya penuh sukacita. Saudaraku, apa yang saya maksudkan di sini? Taburlah. Kalau kita menabur dengan sukacita, maka akan memberikan dampak kepada orang lain juga bersukacita. Siapa yang menabur sukacita, pasti pada akhirnya akan menuai sukacita. Siapa yang menabur berkat, pasti pada akhirnya akan menerima berkat. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar kiranya terus kita tetap setia kepada Tuhan. Dan diingatkan terus apa yang kita tabur, pasti kita akan tuai. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan menyanyi bersama-sama. Saya undang kita semua, mari bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu penyembahan kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan, katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam